Semandita merupakan satu sekolah yang bergengsi di Indonesia, yang membuat sekolah ini dipenuhi dengan anak-anak berbakat. Alia Rasida Putri, kelas 12 IPA 2. Anak Olimpiade yang sering mendapat juara nasional. Anaknya baik, lucu, dan taat agama. Fauzan Hairullah, kelas 12 IPA 3, merupakan anak prestasi dalam bidang olahraga, ketua tim basket sekolah, dan mantan ketua OSIS. Jadi jangan heran kalau penggemarnya banyak. Tadi dia keren banget gak sih? Iya, ganteng banget loh. Sumpah ganteng banget. Muhammad Rahman, kelas 12 IPA 4. Anaknya cukup pendiam, siswa berprestasi dan memiliki keahlian dalam programmer dan meretas. Masih cari gara-gara sama gue, habis loh. Gian Putri, kelas 12 IPS 4. Tidak seperti namanya, dia cewek yang galak, barbar, dan hampir dikeluarkan dari sekolah karena kasus kekerasan. Kalian udah tahu belum? Minggu depan pengumuman nama-nama siswa dengan 10 peringkat tertinggi. Ini yang menentukan kita bisa masuk universitas bergengsi itu atau enggak. Udah, tenang aja. Bukannya kita siswa berprestasi. Udah pasti lolos kan? Ya, moga aja sih. Moga beruntung ya. Pedean banget sih. Emang boleh seyakin itu masuk eligible. Lah, kok bisa? Kok nama kita nggak ada di sini sih? Ya, kok nggak ada sih? Padahal kita sering nyumbangin piala buat sekolah ini. Gimana sih? Bener. Aku tahu kenapa ini bisa terjadi. Kalian tahu dia siapa? Nggak tahu. Kamu siapa? Perkenalkan, aku Nira, salah satu anak kelas unggulan. Nira Nirwana, kelas 12 IPA 1, merupakan anak prestasi yang masuk sekolah ini dengan jalur beasiswa. Maksudmu apa? Apa yang kamu tahu? Tentu saja alasan mengapa kalian tidak termasuk dalam daftar tersebut. Serius? Beritahu kami apa alasannya? Jangan di sini, berbahaya. Bagaimana selepas pulang sekolah di rumahku? Kamu percaya sama dia? Ya sudah, kalau nggak percaya, aku tunggu di rumahku lah. Sebelum itu, aku mau ngenalin seseorang ke kalian. Ini Gian, dia yang akan bantu kita ke depannya. Soalnya dia juga merasa aneh dengan anak-anak kelas unggulan. Oke. Nira, cepat jelaskan, ada apa? Apa kalian tidak berpikir adanya kecurangan dalam penentuan siswa eligible tersebut? Maksudnya curang bagaimana? 12 IPA 1 itu kelas unggulan, bukan karena nilai mereka, tapi karena orang tua mereka. Selain siswa beasiswa seperti aku, di sana juga tempat berkumpulnya anak-anak konglomerat sebagai donatur sekolah. Murid-murid pun segan dengan mereka. Sebanyak apapun mereka melaporkan hal tersebut kepada guru,
Guru tidak akan mendengarkan mereka. Karena apa? Guru juga segan sama mereka. Guru-guru takut orang tua mereka berhenti menjadi donatur sekolah. Contohnya Suci. Dia merupakan anak donatur utama di sekolah kita. Jangankan untuk memarahi dia, melihat Suci pun saja, guru-guru segan. Jadi, maksud kamu nilai mereka tinggi karena campur tangan orang tua mereka? Yap, benar sekali. Tar, maksud kamu ini apa sih? Kita ini berempat tahu loh kalau kamu anak IPA 1. Ya, karena aku nggak suka dengan sifat mereka yang seenaknya di sekolah hanya karena nama orang tua mereka. Hal ini juga terasa tidak adil untuk kalian kan? Bahkan untuk aku. Harusnya kita yang memiliki prestasi lebih tinggi, tapi karena mereka punya kekuasaan, mereka dapat menyingkirkan kita dengan mudah. Aku setuju. Gimana kalau kita kasih mereka pelajaran? Kamu kira akan semudah itu? Kita butuh rencana yang tersusun rapi untuk dapat melawan mereka. Contohnya? Bergabunglah denganku. Kita kalahkan mereka dengan cara yang terhormat. Saya sudah melakukan apa yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu, bukannya Ibu sudah menempatkan nama saya Suci di posisi pertama eligible itu. Ibu tahu kan, saya ini anak pertama di sekolah ini. Jangan sampai saya mendapat kerjasama kita hanya karena masalah. Baik Bu, saya pasti akan menempatkan anak Ibu di posisi pertama. Suci akan selalu menjadi yang pertama. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. Cuma Ibu yang mau saya. Cici, Mami udah urus ya yang masalah eligible itu. Jadi kamu jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, jangan lupa hubungi Mami ya. Oke, Mams. Yaudah, Mami pulang dulu. Bye, Mams. Bye. Love you. Oh, Dwi, tolong siapin baju saya ya. Saya mau ke salon. Jadi bagaimana? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Selama ini, aku selalu melihat para orang tua mereka berkumpul di ruang atas. Maksudnya Labcom? Iya, Hah? Labcom? Ngapain mereka di Labcom? Bukannya ada ruang kepala sekolah atau ruang pertemuan? itulah yang akan kita usung untuk langkah pertama kita. Ayo kita ke lab komputer sekarang. Nggak bisa sekarang. Apa kalian nggak sadar? Ruang laptop selalu dikunci dan tidak pernah digunakan. Aku baru menyadarinya. Terus gimana dong? Kembalilah ke sekolah sore nanti. Akan kita laksanakan rencana awal kita. Oke deh, kita tutup hari ini, kita akan pergi ke sekolah besok harinya. Tahan dulu. Sebelum itu kita kurang Theo dulu ya. Ngapain? Udah, ikut aja. Ya udah. Oke deh, gaskeun. Pak Ojek. Jangan teriak. Kalian mau kita ketahuan. Dan Ira, makasih ya semuanya udah mau membantu Pak membongkar kejanggalan ini. Apa maksudnya ini, Nira? Sebenarnya ini semua bukan rencanaku. Aku mau membantu Pak Ojek menyelesaikan semua ini. Bapak tidak setuju dengan ini juga ya? Tidak semua orang dapat menerima perlakuan tidak adil, Mam. Jadi mohon bantuannya ya semua. Ya Pak. Bagaimana ini, Pak? Kita bakalan dobrak masuk pintu ruangan ini. Apa nggak berisiko ketahuan Pak kalau punya rusak? Ya betul, apa sekolah tidak punya kunci cadangan untuk ruangan ini? Tidak sembarangan orang bisa memegang kunci ruangan ini. Kalau nggak ada pilihan lain, dobrak aja. Bodoh, mau didobrak bagaimana pintu besi ini? Lagi pula pintu ini double lock. Ya terus gimana dong ini? Weh, cewek gila, ngapain bawa pisau kamu? Mau tusuk mulut bodohmu itu? Pakai nanya lagi. Pak, saya punya sedikit pengalaman untuk buka gembok dan kunci pintu, Pak. Saya akan coba. Bagus ya. Bagus coba. Wah, pasti udah sering ngobrol sama orang. Mau kamu juga pernah? Keren Dian. Ayo masuk. Gerak, tutup pintunya. Tahan. Ada CCTV tersembunyi sih. Di mana Pak? Namanya juga tersembunyi.
Lalu bagaimana? Tidak mungkin kita kembali lagi. Nira, Gian, ini coba cek sebelah sana. Baik, Pak. Jek, sini. Bapak silakan pergi dahulu biar saya ngurus ini. Iya Pak, hati Pak. Terlalu banyak kotak di sini. Apa kita akan cek satu-satu? Tidak ada pilihan lain. Guys, Ada apa nih, Mira? dari kotak lain, hanya kotak ini yang tertutup tidak rapi. Perasaan 2 hari lalu telah dilaksanakan pertemuan kedua orang tua. Artinya, kotak ini yang digunakan dalam rapat 2 hari lalu. Bisa jadi. Tunggu apa lagi? Ayo kita buka. Ayo. Ini udah meja ke-7. Belum daftar langsung. Kalau Bapak capek, istirahat aja Pak. Biar saya yang lanjutin. Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Pak, satpamnya datang ke sini Pak. Kurang lebih 15 menit lagi. Apa kamu sudah melakukan apa yang saya minta? Sudah, Pak. Ini data pengeluaran bulan ini. Silakan diterima. Kerja bagus. Kerjamu makin hari makin bagus. Saya punya sedikit bonus buat kamu. Oh, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Silakan pergi. Halo Yi, kenapa? Halo Nira, aku tidak sengaja membawa balik satu rekapan saat kita menggeledah kemarin. Tenang Yi, jangan panik. Tidak ada yang tahu kita kesana kemarin. Tidak Nira, aku tidak panik karena itu. Lalu? Kita harus ketemu. Kita berlima dengan Pak Ojan. Kenapa? Isi dari rekapan tersebut berhubungan dengan orang tua 10 anak eligible itu. Oke, sekarang kamu tenang dulu Yi. Tarik napas, hembuskan. Aku kasih tau Pak Ojan sekarang. Kemarin, saat kita buru-buru keluar, aku panik. Aku tidak sengaja membawa rekapan ini. Coba kalian. Ini hanya rekapan pemasukan dan pengeluaran dong. Tapi Pak, ada satu hal janggal dari data itu. Pada bagian pemasukan, dana yang diterima sekolah hampir menyangka 2M. Sedangkan pada pengeluaran, dana yang dikeluarkan sekolah hampir menyangka 1,5 M. Terus? Masalahnya, total pengeluaran 1,5 M ini tidak sesuai dengan data ini Pak. Data yang dikeluarkan sini bahkan tidak menginjak angka 1 M. Berarti sekolah memasukkan data. Itu bahkan dapat diartikan bahwa sekolah ini melakukan korupsi. Pelanggan suara Mogian, kita ini masih di sekolah. Tapi, permasalahannya, pada data ini tidak ada kejelasan mengenai data yang keluar. Berarti ini bukan rekapan yang asli. Tapi untuk apa rekapan palsu disimpan? Kawan, itu cara orang-orang tinggi memasukkan data. Lalu, hubungan dengan orang tua murid apa? Simpel aja sih, dan ini kan berasal dari orang tua murid. Dan juga kalau saya lihat terkesan dikorupsi sih. Itu sekolah melakukan korupsi dong. Ya, memang. Belum pasti, tetapi bukti ini memberikan kita kode mengenai itu. Kita lanjut ke rencana kedua kita. Apa itu Pak? Kita bakalan cari tahu siapa dalang di balik pemalsuan data ini. Kapan kita akan mengeksekusinya? Sebaiknya jangan di sore hari Pak, soalnya masih banyak penjaga di sekolah. Maka, kita laksanakan pada malam hari saja. Selain penjaga sekolah sudah pulang, kita juga dapat mengurangi presentasi untuk ketahuan. Itu bagimu hal biasa. Bagaimana dengan yang lain? Seperti I dan Nira. Kalau orang tua aku sih tidak melarang jika memiliki keperluan di malam hari. Gimana denganmu Yi? Aku akan membuat alasan kerja kelompok ke orang tua aku. Jangan dipaksakan ya anak-anak. Tidak Pak, kami sepakat untuk membantu Bapak. Terima kasih ya anak-anak.
Kita nggak bakalan masuk ke ruang lab. Kenapa, Pak? Aku masih bisa membobol kembali gemboknya. Enggak, bukan gitu. Kalau data palsu yang digunakan saat rapat, maka data asli nggak mungkin ada di ruangan yang sama. Oh benar juga Pak, soalnya hanya Capsek yang ikut rapat dengan siswa dan baiknya kita cek ruang Capsek aja Pak. Dasar wanita bermuka datar itu memang sangat mencurigakan. Emangnya wanita tuh racun dunia? Kau juga wanita, Gian? Maka dari itu aku adalah racun dunia. Kamu mah bukan racun dunia, racun manusia lebih tepatnya. Udah. Jadi gimana Pak? Ruang mana yang akan kita periksa terlebih dahulu? Bakalan periksa ruang TU terlebih dahulu. Ayo. Kita, ayo dong, ke ruang TU. Mari Pak. Ya. Apakah ruangannya ada CCTV-nya Pak? Ada, tapi karena kita melakukan aksinya pada malam hari, jadi nggak bakalan kelihatan sih di CCTV. Bukannya CCTV-nya ada infrarednya Pak? Kan bisa kelihatan di malam hari. Tenang, bukannya sekalian mengkorupsi sebagian dari dana tersebut? Oh ya juga ya. Diam, jawabanmu tidak membuat kita keluar dari masalah ini. Hei wanita, apakah kau dendam padaku? Kalau iya, kenapa? Aku seorang gadis, bukan seorang wanita. Sudah, kita masuk saja sekarang. Kurangi bantuan cahaya agar kita tidak terlihat jelas dalam CCTV. Setuju. Ayo Pak. Coba di bawahnya aja. Tidak ada. Di bawah matinya mungkin. Gimana kamu lihat? Di ruang TU Pak. Ngapain kalian? Saya tidak menyangka anak-anak berprestasi seperti kalian melakukan hal licik seperti itu. Bu, kalau kami berprestasi, kami pasti masuk eligible. Kalian tidak tahu sistem seleksi eligible. Tapi, kami punya bank sertifikat terbanyak untuk saat ini. Sertifikat tidak menjamin kalian masuk ke eligible. Anak-anak cerdas seperti kalian, saya tidak menyangka akan mencuri soal akhir ujian seperti ini. Ini jelas menunjukkan kalian tidak cocok untuk masuk ke siswa eligible. Ibu kira kami mengorbankan waktu dan tenaga kami untuk apa? Untuk sekolah ini. Asal ibu tahu ya, semua piala yang ada di etalase itu murni hasil dari kami. Kami menguras otak siang malam juga bertujuan untuk masuk ke dalam eligible itu. Pikiran kalian masih pendek dalam memikirkan dunia. Ibu tidak mau mendengarkan alasan. Kalian akan diskor selama 3 hari. Tapi kami belum mencuri soal tersebut, Bu. Kami tidak berhak mendapatkan hukuman skor tersebut. Kamu adalah pengaruh buruk terhadap teman-temanmu, Gian. Pasti kamu otaknya. Saya yang ngajak mereka Bu. Dan benar apa yang dikatakan Dian. Kami tidak berhasil mendapatkan soal tersebut. Kamu masuk ke sini karena biaya daripada donatur nira. Jangan kamu berlagak hebat. Nol besar. Atas apa kontribusi mereka Bu? Ibu tahu kan, mereka nggak pernah loh nyumbang medali sepeser pun. Saya tidak berkewajiban menjawab itu. Bu Fadila, urus surat untuk orang tua mereka. Tuliskan bahwa mereka akan diskor selama 3 hari. Baik Bu. Untuk Pak Ojan, tugas wali kelas Anda akan saya cabut. Bapak tidak akan mengajar kelas 12 lagi. Bapak tidak menunjukkan bahwa Bapak pantas menjadi seorang wali kelas.
Duh, Ibu, ngapain sih? Kenapa kalian telat? Why? That's a problem for you? Please deh, jangan buat mood aku jelek pagi-pagi begini. OMG, hello! Ibu kenapa sih? Lagi gabut ya? Ibu jangan cari masalah deh sama kita. Udah. Orang kayak gini tuh cuma bisa buat mood kita jelek pagi-pagi begini. Capcus. Apa kamu? Gara-gara kamu mau jadi jelek. Sialan gue itu, udah dibantuin marahin. Lo tau nggak si anak itu? Duh, sakit perut, kamar mandi dulu lah. Mau kemana? Sakit perut. Tunggu bentar ya. Lalu, kemana dana pemasukan minggu lalu? Hanya saya dan kamu yang dapat menggunakan dana tersebut, Bu Fadila. Tanpa seizin saya, dana tersebut tidak akan keluar. Apakah laporan yang saya terima ini belum lengkap? Ya sudah, nanti kita bicarakan saja di ruangan. Kuilah, kantin. Gas. Kita masih punya kesempatan untuk menang. Maaf Gian, kamu memang tulus, tapi kita tidak bisa melawan penguasa. Kita pasti bisa. Aura yang dikeluarkan kepala sekolah menurunkan eksistensi percaya diriku. Maksudnya? Aku bisa merasakan aura maksimal yang dikeluarkan orang lain. Contohnya seperti apa? Warna aura kesedihan yang kamu keluarkan saat melihatku tadi membuatku tidak tahan dan ingin kabur. Bagaimana? Kita gunakan kemampuanmu itu untuk mencari bukti lainnya. Aku tidak bisa, Gian. Maafkan aku. Ada aku ngomongin sama kamu. Kalau tentang rencana kemarin, aku gak bakal dengar. Cie, please, ada masalah baru lagi. Ih, lepasin. Aku gak mau dengar, tahu nggak? Hai Cinta. Ya ampun Tuan Putri, baru datang ya segini hari. Sini duduk. Ayo. Cantik banget deh. Bau lagi. Ups. Girls. Oh, jadi ini yang jadi soal. Dasar miskin. Udah miskin, belagu lagi. Sok-sokan nyuri soal, dasar kampungan. Ih, kelihatan banget begonya. Hei, apa-apa kalian di sini? Duh, siapa nih? Bukannya ini berandal yang hampir dikeluarkan dari sekolah? Ya nggak sih guys? Ya dong. Upsi. Loh, iya ya? Lihat tuh penampilannya, berandal banget. Udah. By the way, kamu kesini mau ngapain? Banyak bacot anak manja, dipukulin sekali langsung opening ke mami. Minggir kalian. Mira bangun, ada yang aku mau ngomong sama kamu. Kamu gak apa-apa? Mereka begitu gara-gara tahu soal pencurian soal kemarin. Anak manja itu kemana tahu perjuangan kita. Kamu masih mau kan berdiri sama aku? Aku selalu nunggu tiap hari untuk kalian mau berjuang kembali. Aku menemukan pilihan lain. Bentar, Kepsek tidak tahu masalah ini. Jadi, jika bukan Kepsek siapa dalangnya? Maka dari itu, kita mulai misi kita dari sini. Maaf ya kawan. Pak Ojan! Eh? Tenang Pak, hanya ada kami di sini. Masuk ke dalam, jangan sampai terlihat oleh Kapsek. Pak, kami mau
memutuskan, kami akan mengikuti rencana yang sudah Pak buat. Jika ketahuan, sulit untuk kalian. Maka kita akan lebih hati-hati, Pak. Risiko besar akan datang lebih banyak. Maka inilah guna pembentukan tim ini, Pak. Mari kita lakukan bersama-sama. Tahu nggak? Aku sampai ke bawah mimpi loh tentang rencana ini. Kayaknya kita harus selesaiin deh rencana kita. Aku juga sudah memantapkan diri dan meminta perlindungan kepada Allah untuk kita ke depannya. Bagus anak-anak. Jadi, selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Saat saya ke kamar mandi guru, saya mendengar bahwa Kepsek lagi nelpon dengan asistennya. Ngapain kamu ke WC guru? Pertanyaanmu saya skip dulu. Saat berbicara, Kepsek merasa bingung kenapa pengeluaran dana tersebut tidak masuk akal. Artinya Kepsek tidak mengetahui tentang penggunaan dana gelap. Sepertinya begitu. Lalu, Kepsek bingung dari siapa izin tersebut. Pak Yusran, Wakasek. Ada apa dengan guru brengsek itu, Pak? Gak boleh gitu. Emangnya apa hubungannya dengan Pak Yusran? Hah? Pak Yusran punya cek tanda tangan Kepsek? Iya, dasar. Selain brengsek, guru itu juga tukang tipu ternyata. Padahal, beliau terlihat soleh, selalu memakai kopiah, dan juga selalu mengajak anak-anak sholat zuhur di musola. Don't judge book by its cover. Apa dia cakap tuh Raju? Memang, di dunia ini hanya Allah yang dapat dipercaya. Lalu bagaimana, Pak? Pak akan mengumpulkan bukti dan menggeledah ruang Wakasek. Kami ikut, Pak. Gak usah, Pak akan handle yang ini. Tugas kalian hanya mencari laporan 10 tahun terakhir yang ada di gudang belakang. Untuk apa, Pak? 10 tahun yang lalu, ini pernah terjadi kepada orang yang tidak bersalah. Hah? 10 tahun lalu? Bukankah itu tahun terakhir angkatan Bapak? Benar, ini merupakan pengalaman terburuk Pak sepanjang sejarah hidup Bapak. Jangan-jangan ini masalah yang sama dengan tahun itu. Jika benar, kita beri mereka pelajaran. Kami menemukan beberapa berkas, Pak, mengenai pengeluaran dana tahun 2013 dan tahun 2014. Apa ada yang mencurigakan? Dari semua data, mirip-mirip sih sama rekapan yang kita bicarain kemarin. Tapi, ada rekapan pada bulan Maret 2014. Sepertinya ini rekapan yang asli, Pak. Di dalamnya berisi kemana saja dana yang dikeluarkan. Selain itu, Pak, ada dana 500 juta tanpa adanya keterangan. 500 juta? Enggak bulat sih, Pak. Ini 500 juta 475.000. Ada apa, Pak? Apakah ini berhubungan dengan kejadian 10 tahun yang lalu? Iyalah, memang harus dibeli pelajaran, sumpah. Lalu, bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak menemukan sesuatu? Bapak menemukan rekapan asli yang ditemukan Yeye waktu itu. Lantas, apa yang membuat datanya tidak sinkron, Pak? Sama dengan data 2014, data pengeluaran 500 juta tidak ada keterangannya. Hanya pengeluaran tidak jelas. Dasar Yusran brengsek, tukang korupsi. Pantesan kemarin baru beli Fortuner, ternyata uangnya haram. Ya bayangkan aja, Pak Yusran kan mulai korupsinya 10 tahun yang lalu. Dia menyimpan harta untuk 7 turunan apa? Nggak ada kenyang-kenyangnya. Tapi apa tidak aneh, Pak? Korupsi kurang lebih 10 tahun, tapi hidupnya Pak Yusran masih begitu-begitu saja. Balik lagi, don't judge book by its cover. Terus, bagaimana nih Pak? Kita belum menemukan titik terangnya dari masalah ini. Bagaimanapun, sikap korupsi tidak dibenarkan. Lantas, bagaimana cara kita mengungkapkan ini, Pak? Lalu, apa kontribusi yang dapat kami lakukan, Pak? Untuk saat ini, Bapak yang ngurus. Tolong baca pergerakan Bapak Yusran. Bagaimana Bapak bisa tahu? Bapak memilih kalian karena Bapak tahu potensi yang ada pada kalian. Hitam pekat. Dosa apa yang Bapak tua ini lakukan? Astagfirullahaladzim.
Mungkin cukup sampai sini aja pembelajaran hari ini. Pelajari lagi di rumah ya. Kita lanjut minggu depan. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya sering memperhatikan tentang anggaran dana sekolah. Sering terjadi salah rekap dan dana selalu berkurang. Setahu saya, dana itu bisa keluar atas izin saya dengan Bapak. Maksud ibu apa? Saya mengira ada seseorang di balik ini. Saya tidak tahu akan masalah ini, Bu. Ibu kan tahu saya tidak pernah melakukan apapun tanpa izin Ibu. Saya tahu itu. Oleh karena itu saya memberitahu Bapak. Saya tidak ingin para wali murid kelas unggulan itu tahu dan kita akan kena imbasnya. Mereka tidak akan pernah tahu, Bu. Percayakan pada saya. Baiklah Pak, dan ya 2 hari lagi kita akan melakukan pertemuan dengan para wali murid. Saya tidak ingin ini akan menjadi masalah. Serahkan pada saya yang akan tangani sendiri. Dua hari lagi akan dilaksanakan pertemuan antar wali murid. Di situ kita akan ungkapkan semuanya. Caranya gimana, Pak? Nah, gini Mam. Jadi pada saat pembagian konsumsi kita akan selipkan data data korupsi 10 tahun yang lalu. Bagaimana kami akan melakukannya, Pak? Sangat sulit bagi kita untuk masuk ke wilayah kerja OSIS. Di sinilah aku dibutuhkan. Emang kamu bakalan lakuin apa aja? Tenang, Pak. Jadi, dalam OSIS, senioritas kami masih kental, Pak. Jadi, saya akan menggunakan jabatan mantan ketua OSIS saya untuk masuk dalam ruang lingkup OSIS. Terus kami gimana? Tenang, nanti kalian akan aku tarik saat aku menerobos masuk. Selain itu kalian ingat nggak tujuan kalian gabung di tim ini apa? Kami ingin masuk ke dalam daftar siswa eligible. Dan harapan kami besar untuk itu, Pak. Nah, jadi gini Mam. Pendaftaran masuk universitas masih dilaksanakan 1,5 bulan ke depan. Masih ada waktu pengubahan sistem seleksi eligible. Bagaimana kalau para donatur menarik uangnya dari sekolah, Pak? Biarin aja, itu bakalan jadi rasa malu mereka pada orang tua, wali murid lainnya. Setidaknya dana donatur sekolah masih masuk. Ide bagus memasukkan para wali murid sebagai juru julid. Apalagi ibu dari si eligible 1 tuh, si Suci. Dia kan anggota dewan, mana mau dipandang buruk oleh orang lain. Tersisa hari pengeksekusian. Ayo semangat untuk hari itu. Ya, semangat. Ayo, semangat. Untuk eligible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua wali murid yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk menghadiri pertemuan kali ini. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, pendidikan itu jelas sangat penting untuk anak-anak. Karena pendidikan itu maksudnya apa ya, Bu? Kok bisa begini? Jadi selama ini sekolah ini korupsi? Kurang ajar! Kok bisa begini? Kita berhasil guys. Yes, akhirnya kampus impian. Walaupun aku di peringkat yang ke-10, aku bahagia dengan kalian. Hey, kau juga bagian dari eligible kok. Kalian ikutan terus, udah kayak tanda saja. Kenapa? Mau ikutan? Nggak usah ikutan kamu. Kerja bagus.